Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afifatul Safitri, NPM 19130029. Saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Materi yang akan saya sampaikan itu tentang metakognisi dan pengaturan diri. Jadi, metakognisi itu adalah kemampuan untuk berpikir terhadap diri sendiri, memantau dan memodifikasi strategi pembelajaran. Maka, seorang anak yang memiliki kesadaran metakognisi mampu merencanakan cara terbaik untuk menyelesaikan tugas mereka. Metakognisi jelas terkait erat dengan penggunaan strategi rencana tindakan yang memungkinkan kita untuk menentukan cara yang paling efektif dalam belajar. Jadi metakognisi dan pengaturan diri di sini adalah bagaimana cara siswa atau anak itu dalam menentukan cara yang paling efektif dalam belajarnya mereka. Jadi mereka sendiri yang menentukan pembelajaran yang efektif menurut mereka. Kemudian seorang anak itu harus tahu apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka memantau dan mengoreksi diri selama menjalankan tugas-tugas yang mereka lakukan. Pengamatan umum tentang siswa dengan masalah belajar adalah mereka memiliki sedikit kepercayaan pada kemampuan mereka sendiri untuk mengontrol atau membawa pembelajaran tentang perbaikan melalui usaha atau inisiatif mereka sendiri. Jadi, permasalahannya di sini, siswa itu memiliki sedikit kepercayaan diri. Jadi, dia tidak percaya dengan dirinya sendiri bahwa dia itu mampu. Maka, dia sulit untuk menentukan cara yang paling efektif dalam belajarnya mereka. Seperti contohnya, saat kita masih SMP atau SMA, kita merasa bahwa kita itu tidak bisa. Padahal sebenarnya kita itu bisa kalau kita mau mencoba. Saya punya teman itu mereka sebenarnya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi karena dia kurang percaya diri, karena mungkin dia metakognisinya kurang, jadi dia tidak pede dengan apa yang ada dalam pikirannya, dia nggak pede buat jawab gitu. Kemudian motivasi. Menurut Shang, motivasi adalah proses menghasut dan mempertahankan perilaku yang diarahkan pada tujuan. Menurut Weston, motivasi adalah kekuatan pendorong di balik perilaku yang menentukan kita untuk mengejar beberapa hal dan menghindari beberapa hal. Jadi teori motivasi ini berfokus pada alasan individu untuk belajar dan kondisi di mana motivasi dimaksimalkan. Tantangan kita sebagai guru harus memahami keinginan atau keengganan siswa untuk belajar. Jadi permasalahannya kita kan nggak tahu apa yang siswa kita itu inginkan. Tapi kita di sini dituntut untuk memahami apa yang siswa-siswa kita inginkan. Misalkan untuk anak SD itu kan masih mau belajar sambil bermain. Mungkin ya kita harus belajar itu sambil bermain-main, tidak harus fokus pada pelajaran terus. Kemudian anak SMP ini paling susah. Gimana ya, kalau belajar itu pasti paling susah buat ngasih pengertiannya, karena mereka mulai memiliki keinginan sendiri, memiliki persepsi sendiri tentang belajar. Jadi kalau misalkan kita atur-atur, kebanyakan ada yang malah jengkel. Motivasi adalah alasan yang mendasari siswa menghindari pekerjaan kelas, menolak untuk menjadi sepenuhnya terlibat dalam tugas pembelajaran, gagal menyelesaikan tugas yang dapat mereka lakukan dengan mudah, atau bersedia karena ada imbalan. Jadi motivasi yang diberikan oleh guru atau oleh orang tua atau teman mungkin itu sangat penting untuk pembelajaran siswa, karena banyak sekali kita jadi malas belajar karena nggak adanya motivasi. Kalau dari pengalaman saya dulu waktu masih SD itu saya dimotivasi, jika saya mendapatkan hadiah maka saya harus mendapatkan juara. Jadi saya termotivasi, aku pengen dapat hadiah nih, pokoknya aku harus belajar, aku harus dapat hadiah dari orang tua atau dari kakak gitu. Kemudian
salahnya di saya itu, saya mengandalkan hadiahnya bukan pembelajarannya. Jadi saya hanya berfokus pada hadiah itu bukan pada pembelajarannya. Jadi kalau misalkan nanti kita mau memotivasi siswa dengan imbalan, itu sebaiknya yang diapresiasi itu usahanya bukan hasilnya. Misalkan kita memotivasi siswa agar belajar, nanti yang dapat ulangan atau UTS atau tugas atau kuis itu dapat hadiah dari gurunya. Ketika anak itu sudah berhasil, yang diapresiasi itu usahanya bukan hasilnya. Jadi selamat, usaha kamu berhasil dan kamu mendapatkan ini dari ibu gitu. Seorang guru itu menganggap motivasi menjadi sifat bawaan peserta didik daripada variabel yang secara signifikan dibentuk dan dipengaruhi oleh faktor luar. Jadi kesalahannya guru itu menganggap motivasi itu berasal dari mereka sendiri, padahal motivasi itu sebuah dorongan dari luar atau sebuah dorongan dari luar. Bisa itu dari guru, bisa dari orang tua, teman, dan lain-lain. Seperti yang dikatakan oleh Wesson bahwa motivasi itu kekuatan pendorong di balik perilaku yang menentukan kita untuk mengejar beberapa hal dan menghindari beberapa hal. Jadi motivasi itu sebuah dorongan, sedangkan yang metakognisi tadi itu pengenalan diri untuk cara efektif belajar mana yang kita pilih atau yang ditentukan oleh siswa. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan.